satu aplikasi saja kita mengintegrasikan 630 aplikasi. Kalau di Indonesia ini ada 100 aplikasi, kita harus mengintegrasikan 630 kali 100 aplikasi. Kenyang kita, Pak. Bukan gitu caranya mengelola negara ini secara efektif, secara cerdas. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi di MIT Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang kayaknya kalau saya sebut namanya aja belum nama yang komplit nih Pak, dan nickname-nya saya yakin seluruh Indonesia kenal, khususnya Dinas Kominfo, atau mungkin bahkan sekarang di luar itu juga sudah sangat kenal. Saya sebut yang pertama, selamat datang Pak Ibeng. Terima kasih Pak Andi. Aduh, saya yang thank you banget Pak. Bapak kayak padat banget dan bisa menyempatkan waktu di MIT Podcast Indo Jogja. Saya pikir itu apresiasi banget buat saya untuk Bapak bisa hadir. Sama-sama. Aduh, lama banget Pak kita agak ketemu. Berapa? 2019 terakhir ya Pak ya? Iya, 2019 ya kayaknya, sebelum pandemi ya. Pokoknya sebelum pandemi kita hampir sering tandem ke beberapa tempat gitu ya. Kita jalan-jalan sampai pelosok Lamandau kita pernah ketemu juga, dan pandemi berhenti tuh Pak. Udah selesai. Saya juga nggak kemana-mana sih Pak. 2 tahun kemarin aja baru jalan-jalan. Oke Pak Iben, jadi MIT Podcast ini saya bikin untuk ajang pusat dan daerah saling berkomunikasi Pak. Bukan berarti komunikasinya jelek atau apa, tapi kan kadang ada hal yang tidak tersampaikan di daerah atau Bapak juga ingin menyampaikan, jadi moga-moga sih ini bisa memberikan manfaat buat bangsa kita Pak. Insya Allah begitu niatan kita. Ini kan warna berbeda dari cara berkomunikasi yang modern. Betul kan, seminar-seminar juga banyak gitu Pak ya, tapi ini kan lebih santai. Oke Pak Ibeng, kayaknya kalau saya kenal Pak Ibeng ya 5 tahun yang lalu gitu, tagline-nya Direktur IGAF Pak. Terus belum lama saya baca jadi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Ini IGAF-nya hilang karena ada SPBE pindah ke Kemenpan, atau hanya ganti nama aja, tusinya sama, atau tusinya beda Pak? Ini tolong gimana Pak? Saya belum clear tuh Pak, jabatan Bapak ini apa? Ceritanya berawal ketika suatu hari saya ditanya oleh Ibu Rini waktu itu di Beauty Kelembagaan dan Tata Laksana di Kemenpan. Masih pengen di direktoratnya namanya apa? Direktorat e-government. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Enggak, namanya Direktorat e-government. Kok ada ya direktorat nama lembaga resmi pemerintah tapi pakai bahasa asing? Ya, ketika saya masuk di Kementerian Kominfo sudah pakai nama itu Bu. Wah, ini kayaknya nanti namanya harus dirubah. Nanti ketika ada restrukturisasi namanya harus dirubah menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Akhirnya e-government, waktu itu SPP belum ada. Betul. E-government diterjemahkan menjadi layanan aplikasi informatika pemerintahan. Jadi kita mencari bahasa Indonesianya e-government yang pas apa ya gitu. Kalau diterjemahkan dalam arti panjang kan memanjang gitu ya. Betul. Tetapi simpelnya apa? Ya oke, berarti karena kita kementerian itu salah satunya memberikan layanan baik administrasi maupun layanan publik, maka diberikan nama layanan aplikasi informatika pemerintahan. Aplikasi informatika karena induknya dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Oh, jadi cuma ganti nama doang Pak? Ganti nama. Tusi segala macamnya sama Pak? Nambah. Oh, nambah setelah ada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Akhirnya tusi kita bukan hanya diberikan mandat oleh menteri untuk melakukan sesuatu, tetapi juga ditambah peraturan presiden menambahkan tusi kepada Kementerian Kominfo yang turun kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Oh, malah ketambahan gara-gara Perpres SPBE ya? Banyak ketambahannya. Malah banyak ya? Banyak. Pak, kalau dari namanya tuh Pak, aplikasi informatika pemerintahan, kok kayaknya nggak nyerempet infrastruktur? Tadi saya sempat searching juga, nggak ada direktorat yang atau bagian yang ngurusin infrastruktur. Infrastruktur masuk ke situ nggak Pak? Masuk ya? Masuk. Oh. Gitu. Jadi Kementerian Kominfo itu mendapatkan mandat
2 domain dari Perpres SPPE. Jadi Perpres SPPE itu kan domainnya banyak, ada domain infrastruktur, ada domain aplikasi, ada domain keamanan, ada domain layanan gitu ya. Jadi dari sekian banyak domain, itu Kementerian Kominfo mendapatkan 2 domain. Domain infrastruktur SPPE dan domain aplikasi SPPE. Dan itu direktorat PAIBeng semua? Ada 2 direktorat yang menangani. Dalam hal ketata laksanaannya, tata kelolanya, dalam membuat regulasi itu ditangani oleh Direktorat Tata Kelola. Dia tata kelola SPPE, tata kelola ekonomi digital, atau tata kelola digital society dan sebagainya. Nah, untuk yang terkait dengan masalah teknis, pendekatan teknologinya, implementasinya, layanan teknologinya itu pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Ada infrastruktur di sana. Infrastruktur juga SPPE banyak nih. Betul. Bukan hanya data center hanya satu. SPL. Tetapi yang SPLP, sistem penghubung layanan pemerintah. Betul. Itu kemudian yang ketika jaringan intra pemerintah. Betul. Ketiga hal ini kalau di breakdown masih banyak lagi. Gitu, implementasinya banyak lagi. Nanti dari aspek infrastruktur itu kita juga ada pendekatan keamanan informasi, kita menggunakan blockchain. Betul. Di sisi praktis ya. Kalau kebijakannya ada di BSSN, Kominfo juga ada kebijakannya. Betul. Teknisnya ada di BSSN, tetapi dalam implementasinya di blockchain juga ada di Kementerian Kominfo, dan itu ada di Pusat Data Nasional. Banyak sekali, ada National Network Operation Center di dalamnya. Kemudian kita harus mengelola jaringan dari berbagai macam media, ada kabel, ada frekuensi, ada penggunaan semua media dalam komunikasi kita pakai gitu. Jadi yang pasti infrastruktur masuk ke situ ya Pak ya. Soalnya tadi kebingungan saya, aplikasi informatika pemerintahan, infrastrukturnya di mana gitu kan. Karena kan saat ini teman-teman daerah itu kan isunya di PDN tadi Pak. Saya sebetulnya PAIBeng kok ngurusin PDN ya. Biasanya layanan aplikasi gitu kan. Ternyata Bapak udah ngejelasin bahwa di situ include infrastruktur. Nah, kita ke PDN Pak. Ternyata PDN masuk ke ringnya Bapak gitu ya. Pusat Data Nasional gitu Pak. Nah, sebentar, sebelum itu saya mau tambahkan dulu. Tadi yang saya bilang itu sebenarnya kerjaan kita tuh nambah. Kenapa? Karena kalau dahulu kita hanya menangani anggaplah data center, tapi kita sekarang dapat tambahan dari Perpres SPPE sebagai pengelola jaringan intra pemerintah, kemudian sebagai pengelola sistem interoperabilitas nasional atau SPLP lah kita SPLP itu. Tetapi dalam lampiran Perpres SPPE juga adalah mandat sebagai penyelenggara big data analitik pemerintah yang kita siapkan dengan konsep as a service. Kemudian penyelenggara kegiatan untuk artificial intelligence, kecerdasan buatan as a service juga. As a service semua mau dibikin. Kita buat di sana, ditambah dengan pengembangan dan harmonisasi aplikasi. Artinya kita bukan hanya mendevelop, tetapi aplikasi yang dibuat juga harus diharmonisasi ke semua kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga loh Pak? Semua kementerian dan lembaga harus kita harmonisasi. Anda bikin apa, ngelola data apa, kita harus harmonisasi. Ditambah kita sebagai pengelola smart city. Iya Pak, full ya Pak? Lengkap. Jadi lengkap penderitaan atau lengkap kebanggaan tuh Pak? Di satu sisi kita merasa mampu lah ya menjalankan itu semua. Tetapi apakah resources yang ada itu mencukupi untuk bisa menghandle pekerjaan yang begitu besar? Pasti perlu dukungan. Gitu. Apakah perlu itu ditingkatkan menjadi eselonnya lebih tinggi begitu supaya direktorat Pak, direktorat jenderal begitu misalnya. Kenapa? Karena interrelasinya cukup banyak. Kalau kita bicara misalnya big data gitu ya. Semua kementerian dan lembaga bahkan pemerintah daerah membangun big data. Sekarang kalau bisa bicara biaya big data yang standar lah gitu ya untuk data analitik, anggaplah di angka 50 miliar. Kita punya 630 instansi, kalikan 30 miliar masing-masing atau 50 miliar masing-masing. Ketemu di angka besar. Yang kita lakukan adalah kita melakukan harmonisasi. Kementerian Kominfo yang menyediakan big data analitik as a service, sehingga kementerian lembaga tidak perlu bikin, mereka tinggal pakai aja sebagai pakai. Sehingga efisiensinya akan sangat tinggi. Gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya. Kalau kita bicara interrelasi, maka bukan hanya teknologi, kita harus berkomunikasi dengan sekian banyak lembaga untuk bisa menyediakan layanan
bahkan bisa mendevelop sebuah informasi nasional dari data analitik. Betul. Berarti big data nasional ada di tempat Bapak dong? Ada di kita juga. Woi, ngeri dong Pak, komplit dong Pak. Kalau kita lihat bagian-bagian yang ada di SPBE itu secara teknis ya Pak ya, aplikasi dan infra memang di bagiannya Pak Ipeng gitu. Ada di direktorat. Nah, saya baru mau ketemu tuh Pak, big datanya ada di Bapak gitu. Karena saya pikir ada satu buah pertanyaan juga kalau big data. Mampu nggak sih kita punya big data? Artinya kan kita sendiri punya problem datanya ada nggak kan untuk bisa big itu kan ada requirement untuk to be big data Pak. Velocity, variety, kemudian yang volume. Yang jadi gitu. masalah sebenarnya begini. Kita tidak bisa menghasilkan sebuah informasi yang akurat ketika masing-masing instansi itu mengelola data berdasarkan data yang mereka miliki masing-masing. Betul. Gitu. Kita ambil contoh misalnya misalnya kita lihat minyak goreng misalnya. Anggaplah kita bicara masalah minyak goreng. Apakah minyak goreng itu cukup untuk Indonesia? Bagaimana solusinya? Berapa besar yang bisa kita ekspor, berapa besar yang harusnya ditahan untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, betul. Kalau kita melihat data yang bersumber dari satu kementerian saja susah, gitu. Kenapa? Datanya diambil dari mana? Belum lagi misalnya dari Kementerian Perdagangan menghasilkan informasi dengan data analitik dari sumber source datanya mas sendiri. Betul. Kemudian perindustrian membuat data sendiri. Daerah kemudian membuat analisa data sendiri, gitu. Hasilnya kan beda-beda. Betul. Gitu. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Kita punya contoh sebenarnya dalam bansos misalnya. Kemarin pandemi bansos. Oh ya itu. Masing-masing daerah punya data masing-masing. Iya. Kemensos punya data masing-masing gitu, punya data sendiri gitu. Betul. Apakah data Kemensos itu merupakan akumulasi dari data-data dari setiap daerah? Ketika dihitung-hitung ternyata Kemensos bilang ada selisih 20 juta. Gitu. Kenapa? Karena datanya masing-masing. Jadi kita mau menganalisa data apa ini. Jadi pekerjaan kita memang benar. Data kita sekarang itu tersimpan pada 2.700 data center dan ruang server di Indonesia, di instansi pemerintah Indonesia. Di dalam 2.700 data center atau ruang server itu terdapat lebih dari 27.400 aplikasi. Artinya bisa dibayangkan, database kita, aplikasi punya database dong. Iya, goalnya kan ke sana Pak. Ada 27.400 database yang tersebar pada 2.700 data center dan ruang server. Iya. Bagaimana kita menghasilkan informasi yang benar kalau kita harus menggali? Oke, semua terhubung dengan internet. Betul. Tetapi pekerjaan tidak semudah kita hanya menarik data. Betul. ETL yang ada. Betul. Ada ETL. ETL tidak semudah itu, Pak. Secara teknologi, banyak program, banyak orang pintar. Secara teknologi bisa. Permasalahannya regulasinya juga tidak mengizinkan semudah itu interrelasi data. Ada bottlenecking regulasi di situ. Ada yang bilang data kami ini rahasia. Selain dari sektor kami, selain kami tidak ada yang boleh mengakses. Sementara ada data yang kemudian kepada pihak non pemerintah diberikan begitu mudahnya. Akses. Bahkan ada yang jual Pak katanya. Bahkan ada harganya. Ada PNBP-nya. Betul Pak. Gitu. Itu ironisme dan semua itu dibungkus dengan dengan berbagai macam regulasi sektoral. Jadi pekerjaan kita sebenarnya kalau kita mau bicara seperti omnibus law gitu misalnya satu undang-undang tetapi di sektor data pemerintah itu menjadi satu hal yang menurut saya adalah hal yang sangat krusial untuk bisa menghasilkan sebuah master data nasional. Dan kita belum punya itu Pak ya? Kita belum punya. Dan kami sedang menuju itu. Kita sudah punya prototipenya. Hari ini kita sudah mulai mengumpulkan ini. Kita kerjasama sama kementerian lembaga. Ada kurang lebih 40 aplikasi yang saat ini kita kerjasamakan dengan kementerian dan lembaga. Aplikasi punya datanya, aplikasi punya data, datanya itu saling beririsan. Yang beririsan itu mulai kita petakan. Oke, ini ada data yang sama. Data kependudukan punya data nama, alamat, tempat lahir, agama, golongan darah, nama orang dan sebagainya. Data pendidikan juga punya hal yang sama.
dalam konteks data pendidikan. Data kesehatan punya juga, data tenaga kerja, semuanya punya basis data yang sama. Tetapi masing-masing punya database masing-masing. Akhirnya mulai kita kumpulkan, database-nya mulai kita tata untuk menghasilkan sebuah master data pemerintah. Jadi kalau kita mau menganalisa, menganalisa yang bersumber pada master data yang sama, bukan data yang bersumber dari tempat yang yang bervariasi dan bisa jadi berbeda-beda hasilnya. Oke. Berarti tadi kalau kita bicara begitu banyak data center di daerah. Betul. Jadi pusat dan daerah. Pusat dan daerah ya Pak ya. Dan juga tentu kita nggak cuma bicara masalah pemborosan. Kalau kita ada kalkulasi, tentu ada nilai uangnya begitu besar. Tetapi ternyata ada hal lain yang ingin dicapai, yaitu terkumpulnya data di satu tempat. Yang nanti goal endingnya adalah ke analitik big data yang tadi kita impikan tadi, gitu Pak ya. Data itu bukan hanya efisiensi yang bisa kita hasilkan. Efisiensi itu mungkin kita bisa kalau perhitungan kami di awal di tahun 2018 itu perhitungan efisiensi per tahun dari biaya operasional data center dan ruang server itu di angka 8,1 triliun per tahun. Itu belum pengadaan hardware baru. Baru di OM-nya saja. Itu efisiensi lah. Tetapi PR besar kita adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah satu data Indonesia. Banyak yang salah paham, satu data Indonesia sama dengan interoperabilitas. Saya bilang, kalau pemahaman kita adalah satu data sama dengan interoperabilitas, berubah perpresnya menjadi perpres interoperabilitas data pemerintah. Perpresnya berbunyi satu data pemerintah. Kalau satu data pemerintah, yang punya data nama orang hanya satu kementerian. Tapi ini kita berbicara aspek yang berbeda. Menghasilkan satu data pemerintah. Yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan informasi. Yang jagain ya Pak ya? Ya, Pak Andi perlu tahu, mengelola data bukan sekedar kita belanja server, aktif bisa connect internet, bisa ditarik datanya, bisa dibaca, bisa dianalisa. Tetapi orang itu punya kemampuan untuk mengelola data center atau tidak? Lembaga itu, kementerian itu, apalagi mohon maaf banyak Pemda yang menyalahpahami mengelola data center itu dengan yang penting saya punya programmer. Bahkan dengan bangganya kami punya hacker. Data center kami ISO 27001 gitu. Tetapi ketika ditanya tata kelolanya bagaimana, SOP-nya ada atau tidak, menjawab tidak semuanya. Jadi dari sisi tata kelola data center itu, sebagian besar instansi pemerintah kita tidak memenuhi persyaratan sebagai pengelola data center atau ruang server profesional, apalagi pemerintah. Betul. Data pemerintah itu adalah data rakyat yang dipercayakan untuk dikelola oleh pemerintah. Betul. Itu. Makanya sebenarnya jumlah data center atau satu instansi misalnya bersikukuh ingin mempertahankan data centernya untuk tetap beroperasi, itu sebenarnya pemikirannya bukan tidak boleh sesederhana itu. Tapi kompleksitasnya tinggi. Dari si aspek standarisasi saja data center misalnya. Ada aspek standar facility-nya. Facility-nya kita lihat ada standar, ada Uptime Institute, ada Tier 1, 2, 3, ada ANSI, TIA segala macam itu. Ini banyak loh di Indonesia itu yang tidak memenuhi ini. Banyak yang ngomong, data center kami Tier 2, mana sertifikatnya? Kami audit sendiri. kami assessment sendiri. Ya, itu sama seperti bilang saya itu ganteng loh Pak. Kata saya Pak. Kata siapa? Saya ngaku sendiri. Gitu. Saya akui sendiri. Ya gitu. Jadi sama data center pun tidak boleh seperti itu. Harus disertifikasi oleh lembaga yang berwenang di situ. Nah, itu dari sisi facility. Yang kedua dari sisi manajemennya. Ada yang bilang data center kami Pak ISO 27001, ISO 8001 dan sebagainya. 23001. Udah banyak sekali. Pertanyaannya kalau facility-nya tidak memenuhi standar internasional, bagaimana manajemennya bisa mengikuti? Nah, ini yang sebenarnya banyak teman-teman kita di instansi pemerintah yang tidak memahami sampai sejauh itu. Kenapa? Karena ya memang rata-rata background para pengelola pusat data di kementerian lembaga
para kepala dinas Kominfo itu memang tidak berlatar belakang pendidikan yang memahami tentang infrastruktur khususnya pusat data seperti itu, kompleksitas seperti apa. Orang bicara pusat data selalu bicara, oh kami punya sekian core, kami punya sekian tera, sekian rak. Data center tidak bicara itu gitu. Ya jadi itulah kita harus memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Kalau tadi Bapak banyak cerita tentang banyak hal tadi, apakah boleh saya simpulkan bahwa itu latar belakang Bapak mencetuskan Pusat Data Nasional? Iya, jadi Pusat Data Nasional itu Pak, itu tidak sekedar ini loh, kok sepertinya pusat itu punya ambisi sebuah proyek. Tapi enggak Pak, kita ini punya punya pekerjaan besar untuk membangun satu data Indonesia. 27.400 aplikasi dan 27.400 data yang tersebar di 2.700 data center ruang server, itu pekerjaan besar untuk disatukan. Banyak ada aspek regulasi yang menghambat juga di situ, yang tidak mendukung lah ya, bukan menghambat, tidak mendukung gitu. Nah, PR kita itu bagaimana kita bisa menjadi satu NKRI Pak Andi. Gitu. Dalam ranah itu. Dalam ranah itu. Jadi kalau disebut bahwa ini kok seperti ada sentralisasi, enggak, ini NKRI. Ya. Kan perspektifnya memang kelihatan begitu dong. Iya, karena nggak boleh semua terpusat. Iya, seolah semua terpusat jadi sentralisasi, ditiadakan gitu ya. Enggak. Desentralisasi terkait dengan kewenangan daerah dan tanggung jawab. Dengan adanya data center nasional tidak mengambil kewenangan badan kepegawaian daerah dalam mengelola pegawainya. Tetapi pusat pemerintah secara NKRI secara nasional menyediakan supaya teknologinya itu standar sama. Kita punya masalah kompleks loh Pak Andi. Misalnya begini. Ada satu daerah yang dia dengan bangganya, Pak, kami sudah smart city nih Pak. Banyak Pak yang gitu Pak. Ya, kami sudah punya aplikasi perencanaan, penganggaran, kepegawaian kami sudah online ini Pak. Kami punya dashboard itu. Tetapi banyak daerah, lebih banyak daerah yang dia tidak bersuara karena tidak punya uang. Betul. Gitu. Ya. Bagaimana kita bisa membangun kesetaraan itu loh Pak Andi? Bagaimana supaya prestasi yang dimiliki oleh Pemda lain bisa diadopsi oleh Pemda yang lainnya yang tidak punya sumber daya, tidak punya APBD, tidak punya kemampuan untuk mempunyai data center atau ruang server, SDM-nya juga nggak punya. Betul. Bahkan sekelas ibu kota provinsi pun banyak yang punya infrastruktur tapi nggak punya SDM-nya loh. Gitu. Banyak yang tidak bisa bikin aplikasi database yang kelasnya cloud misalnya begitu loh. Akhirnya apa? Kita sediakan untuk mereka. Itu. Bahkan itu didukung dalam konteks evaluasi SPBE, konteks kinerja pemerintahan berbasis elektronik. Kita ambil contoh begini Pak Andi. Evaluasi SPBE, asesor akan bertanya pada si Pemda. Anda punya ruang server? Oh punya, kami punya data center. Oke, kalau punya data center, Anda punya SDM apa saja untuk mengelola itu? Asesornya udah tahu nih. Kalau data center itu dia harus punya mechanical electric, cooling, ahli bahkan ahli mesin, teknik mesin. Ketika ditanya Anda punya itu enggak? Ya enggak punya. Terus standar itu ikut standar apa? Uptime, Ansity atau apa? Wah, kita enggak standar apa-apa. Loh, standar kita sendiri. Pokoknya kita tapi bagus Pak. Ada AC-nya pakai rice floor. Tapi sesuai standar enggak? Nah, itu yang kita enggak punya gitu. Itu nilainya kecil. Iya, paham. Tapi ketika mereka bilang, "Pak, kami enggak punya data center, Pak." Kenapa enggak punya? Sudah disediakan data center nasional, kenapa kami ngeluarin duit untuk data center? Betul. Tinggal pakai Pak. Kami tinggal sediakan internet untuk semua SKPD biar punya internet yang cepat. Mereka nggak usah pusing-pusing ngawal keamanan data center, nggak usah pusing-pusing punya layanan cloud. Tinggal pakai, perlu tinggal nambah, kurang tinggal komunikasi sama Kementerian Kominfo. Kami minta tambah storage Pak, kami minta tambah prosesor Pak. Tinggal minta. Itu siap Pak orangnya? Siap. Serius Pak?
Nanti tak telepon. Sudah. Siap, Ada helpdesk-nya, Pak. Ada helpdesk-nya. Tidak serta-merta dipenuhi, Pak. Kenapa? Banyak yang mintanya gede-gede, tapi setelah kita cek ternyata utilitasnya cuma 5% gitu. Jadi kita dari sekian tahun ini mengelola, kita kemudian mengevaluasi lah. Akhirnya kita buat namanya penyediaan cloud secara bertumbuh. Jadi kita kasih dulu misalnya 1 tera, paling kecil sekarang itu sampai kurang lebih 1 tera. 1 tera kita cek penggunaan udah 80%, kita lipat gandakan jadi 2 tera. Ada yang minta pertama sudah 100 tera, kita lihat utilitasnya sampai 75%, 80%, 90% kita lipatkan, kita tambah lagi. Kita jamin penggunanya tidak kekurangan. Oke, Pak. Saya paham untuk kondisi itu. Banyak teman-teman tuh yang bilang bahwa PayBank larang-larang punya data center. Galak banget nih PayBank sekarang, dan bahkan mau ngomong pokoknya begitu, pokoknya gitu. Nah, gini Pak, kalau kita bilang bahwa data PDN itu kan baru lah, bolehlah kita nggak baru. Teman-teman di daerah itu kan memang sudah punya toh Pak, sudah punya data center duluan, at least ruang server lah Pak, yang udah established dengan aplikasi yang sebelum kita bicara SWB teman-teman sudah punya banyak gitu ya. Sudah Pak, punya prestasi malah. Sudah punya prestasi banyak, bahkan sudah dinilai seperti itu. Nah, proses untuk mengalihkan ke PDN tadi, Bapak mau menggunakan mekanisme Big Bang, boom, kabeh semuanya harus seperti itu semuanya, atau menggunakan fase Pak, bergradual gitu loh, dengan migrasi pelan-pelan dari yang teman-teman yang sudah existing, atau langsung pokoknya nggak boleh pakai ke sana semua. Mekanismenya untuk memigrasinya gimana tuh? Nah, benar-benar udah siap belum Pak PDN-nya? Bapak menyuruh-nyuruh tapi belum siap gitu Pak? PDN-nya sedang dibangun. Berarti kategori belum siap dong Pak? PDN-nya ya. PDN-nya belum. PDN-S-nya sudah siap sejak tahun 2020. Ada S-nya nih Pak. Bedanya apa Pak? Secara building fisik itu gitu. Ya, kalau PDN itu memang benar-benar secara fisik kita kelola 100% gitu ya. Fisiknya ada dari mulai fisik sampai cloud-nya 100%. Kalau PDN sekarang kita fisiknya menyewa, tapi pengelolaannya 100% oleh Kementerian Kominfo. Jadi nyewa data center yang dari swasta mungkin atau provider manapun, tapi yang handle Kominfo full dan BSSN untuk security-nya BSSN dan banyak kerjasama kita, ada timnya. Itu makna S-nya di situ. Sementara kita menunggu data center fisiknya jadi, kita sediakan. Karena Pak Presiden bilang kita nggak bisa nunggu PDN jadi, harus dilakukan percepatan. Maka muncullah itu kan direktif untuk transformasi digital. Salah satunya adalah melakukan percepatan konsolidasi pusat data nasional. Kalau kita nunggu PDN-nya jadi tahun 2023 akhir, ya kita baru start. Maka tahun 2019 Pak Presiden bilang segera dimulai, percepat. Maka di tahun 2020 kita mulai menyediakan pusat data nasional sementara. Ini sudah containment ya. Jadi ketika mau pusat data sudah selesai, migrasinya pun juga tidak terlalu rumit. Kemampuan PDN kan tentu sudah didesain dengan kapasitas, kapabilitas sekian kabupaten kota dan lembaga yang 600-an tadi Pak. Kalau yang S ini kapasitasnya akan pasti nggak sama dong Pak. Yang S itu kan temporary itu Pak, yang namanya S gitu ya. Temporary. Nah, tentunya kan tetapi tidak berarti bisa tidak berarti kalah ya. Tidak berarti bisa tidak sebesar yang PDN ya. Gitu. Terus tadi saya bertanya Pak ke Bapak, nggak boleh. Itu memang Bapak sudah yakin bahwa Bapak mampu menyediakan itu Pak? Kayak tadi saya bilang, kalau saya ngelarang anak saya untuk main layangan misalkan, nak kamu jangan main layangan gitu. Terus saya main apa Pak gitu? Ya pokoknya nggak boleh gitu kan. Itu kan kayaknya nggak bijaksana Pak. Tapi kalau bilang jangan main layangan, bawa main kelereng aja di rumah biar nggak jalan raya. Bapak udah siap belum ngomong kalau itu nggak boleh? Gitu, kalau Pak? Itu substitusi. Jadi kalau layangan dengan kelereng itu berarti penggantinya ya. Iya kan ada mainan lain gitu kan, ada solusi gitu. Nah tapi kalau ini berbeda. Kalau ini bicara masalah tadi itu, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat bahwa Anda bisa mengelola data itu dengan baik, tidak kena hack dan segala macam. Kenyataannya banyak sekali daerah yang ngeluh, Pak kami kena hack Pak, tolonglah kami Pak, gitu. Kita tanya,
servernya di mana? Oh, kami kelola sendiri. Kami beli server, kami kelola sendiri. Gitu. Anda mampu mengelola server sendiri. Kenyataannya kena hack. Tolong kami, Pak. Nah, solusinya pakai PDN. Gitu. Ya, tadi kembali pertanyaan saya, Pak. Sudah mampukah Bapak mengcover kita berapa mampu, gitu? Pak. Iya. Pakai S loh, Pak. Pakai PDNS loh, Pak. Iya. Jadi S itu hanya status dari kepemilikan asetnya tadi ya, masalah bicara buildingnya aset tadi ya. Tetapi kalau soal kemampuan, ya kita maksimal, insya Allah kita mampu. Peduli Lindungi ada di PDNS. Oke. Banyak sekali aplikasi-aplikasi besar ada di PDNS. Sistem keuangan negara Spansakti ada di PDNS. Gitu. Apalagi mau disebut. Sekarang proses seperti LKPP sedang proses beralih ke PDNS. LPSC dan teman-temannya. Iya. Bahkan sudah sebagian saya lupa jumlahnya ya, kurang lebih ada sekitar 60 atau 80 Pemda yang LPS-nya sudah ke PDNS. Gitu. Pak, supaya nggak salah persepsi tadi Bang, wah ini proyeknya Kominfo doang nih, gitu. Bahkan bilang proyeknya Pak Ibeng nih, gitu kan. Kalau kita bilang, kenapa nggak ngambil langkah daerah yang udah punya, Kominfo membina untuk memiliki standar internasional, Pak. Tadi kan Bapak salah satu kuncinya kan itu kan. Perpres itu mengizinkan kementerian dan lembaga yang sudah punya data center sebelum ada PDN boleh mengelola sendiri. Betul. Itu di dalam Perpres diatur. Betul. Tapi ada persyaratannya. Internasional tadi kan, Pak ya. Di antaranya pertama harus melakukan kajian manfaat dan biaya. Oke. Betul. Manfaat itu kalau kita di dalam lampirannya, di dalam lampiran peraturan presiden diceritakan manfaat itu bisa dilihat dari termasuk dalam konteks resiko. Clearance ya Pak ya kalau nggak salah ya? Bukan. Ya, nanti saya cerita soal clearance di pusat ya. Betul. Daerah nanti semoga bisa menyusul. Yang kedua soal biaya. Gitu. Kalau manfaatnya sama atau bahkan data center Anda itu tidak sebesar di PDN, untuk apa itu dipertahankan? Kalau Anda akan melayani orang se-Indonesia, PDN itu lebih bagus kapasitasnya, kualitasnya dibandingkan data center yang di kementerian dan lembaga. Kenapa dipasarkan perangkat kecil dan kenapa tidak pakai perangkat yang memang powerful gitu ya, dan gratis dari sisi manfaat dan biaya. Jadi silahkan operasionalkan itu data center ICT-nya, tetapi melakukan kajian manfaat dan biaya itu bahasa Perpres. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kominfo. Ada beberapa syarat memenuhi standar internasional. Sebenarnya SNI, tetapi bila mana SNI-nya belum ada, maka merujuk pada standar internasional. SNI sudah ada tuh Pak? SNI sudah ada, tapi belum operasional. Oh belum, masih apa? Requirement atau gimana? Ya, jadi untuk dia bisa dioperasionalkan, maka masih perlu peraturan presiden untuk operasionalnya, Pak. Jadi siapa yang menjadi pembina lebih ke tata kelolanya. Ke tata kelolanya itu belum ada. Jadi sementara itu belum ada, maka harus merujuk pada standar internasional. Jadi silakan kementerian dan daerah, Anda punya data center, punya ruang server, silakan. Tapi wajib sertifikasi internasional. Itu kuncinya ya Pak ya? Ya kalau itu bukti profesional, kalau Anda memang profesional, penuhi. Betul. Jadi saya tidak bicara pokoknya Pak. Orang bicara pokoknya itu nggak punya ide. Tetapi kita bicara Anda mampu atau tidak Pak. Kalau saya ini kan dulu orang Pemda Pak. Betul. Saya dulu orang Pemda. Saya bilang sama Kementerian Kominfo, jangan kami Pemda ini suruh menggunakan dana Pemda untuk layanan yang bisa dilayani secara cloud. Betul. Gitu. Nah itu sebenarnya kita lakukan. Kita memberikan kesadaran Pak. Kalau Anda bisa gunakan data center dengan standar tier 4 3 kali Pak? 4 tahun ini udah 4. Wah tinggi banget loh Pak, 4 tuh. Tertinggi. Lah itu kan kalau nggak salah secara supply power itu harus redundant berapa gitu? 99,99%. 9-nya ada 4 Pak. Iya. Setahu saya, seingat saya di ilmu data center kan gitu Pak. Tier 4 certified. Baru Bapak izinkan itu untuk jalan gitu ya? Oh enggak, kalau daerah sudah tier 1 pun akan kita izinkan. Permasalahannya enggak ya, ini data center nasional kita. Data center Bapak ya? Iya, data center nasional disediakan itu sudah tier 4.
Oh, dibangun dengan skenario tier 4. Belum dibangun tuh, Pak? Sudah tier 4. Enggak, yang PDNS ini tier 4. PDNS. Iya. Karena memang buildingnya kalau punya swasta PDN dong, yang Pak. mau dibangun, kalau ini sudah yang PDN ini sudah gedungnya facility-nya manajemen sudah tier 4. Iya, betul. Yang PDN yang kita bangun semua tier 4. Udah dari awal desainnya. Iya, dari si kelembagaannya kita sudah siapkan, dari si SDM-nya kita sudah siapkan, betul. plan A, plan B, kemudian tim pendukung sudah disiapkan semuanya. Artinya apa? Pemerintah sudah menyiapkan sumber daya dari organisasi, pembiayaan, dari sisi regulasi, tata kelola, supaya bisa mengelola data center tier 4. Oke. Clear, Pak. Berarti artinya dua pilihan dong, Pak. Kalau kita kasih ke daerah nih, Pak, kita bicara. Artinya Anda mampu mengelola dengan baik dan berstandar internasional. Silahkan kerjakan. Silahkan. Go on, lanjutan gitu. Go on. Kalau nggak mampu, ya harus pakai PDN. Konsolidasi ke data center nasional. Migrasi pelan-pelan ke pelan-pelan lah. Kita tidak mau BEM salah BEM ya, seperti betul. Big Bang Long Bang gitu enggak lah. Tapi semua kementerian lembaga itu melakukan pentahapan itu. Hari ini itu sudah kalau kementerian rasanya mungkin sudah 100% kementerian itu sudah mulai melakukan pentahapan. Oh gitu, untuk migrate ke PDN? Pusat Data Nasional. Oh, iya. Kementerian tuh, Pak, udah semua seperti itu, kementerian, hampir semua kementerian sudah melakukan migrasi. Berarti Pusdatin nggak keluar dong, Pak? Kementerian kan punya Pusdatin semua tuh, Pak? Iya. Kemendagri, zaman kita Budia dulu, Pak. Betul. Nah, sekarang kita di pusat. Di pusat itu Bu Sri Mulyani, Pak Menteri Kominfo, Pak Joni G Plate, Pak Menpan, Pak Penas, itu mengambil satu kebijakan membuat surat edaran untuk melakukan clearance terhadap belanja IT pemerintah pusat. Baru pusat dulu tuh, Pak. Kementerian dan lembaga. Jadi semua kementerian lembaga sekarang mau belanja server, belanja data center, belanja perangkat network, belanja aplikasi gitu ya. Itu harus mendapatkan clearance dari Kementerian Kominfo dan Menpan. Menpan melihat dulu, ya ini memang tupoksi Anda memang punya kewenangan di sini, oke silahkan lanjut. Masuk Kominfo. Betul. Anda mau belanja apa? Pak, kami belanja, Pak, server, Pak. Berapa banyak? 10 server. Oke, kapasitasnya berapa? Mau 10 kayak mau 20, kita tanya kapasitasnya aja. Kami perlu 100 peta. Perlu memori, anggaplah 10 tera. 10 tera. Okay. Kami perlu belanja, anggaplah 100 skor. Betul. Oke. Kominfo akan menilai, Bapak nggak usah belanja, Pak. Pakai PDNS saja. Kalau Bapak belanja perlu waktu berapa lama instalasi segala macam resikonya. Betul. Kalau Bapak pakai PDNS, besok pagi sudah bisa pakai. Iya. Pilih mana, Pak? Akhirnya kita clearance. Oke, kita coret ya, Pak. Besok Bapak pakai PDNS saja ya. Oke. Oh, gitu ya. Dan efisiensi itu sangat-sangat tinggi, Pak Andi. Udah jalan berapa lama, Pak, clearance? Dari tahun 2020. 2 tahun jalan tuh, Pak. 2 tahun jalan itu efisiensinya kalau kita hitung itu sudah di atas 5 triliun. Wah, lumayan banget. Itu baru belanja yang kecil-kecil gitu, belum yang belanja paketnya besar. Ada juga yang oleh Pak Menteri Kominfo diberi pengertian lebih baik pakai PDN lah daripada Anda bangun sendiri. Kalau pakai PDN ya paling telat tunggu seminggu 2 minggu sudah bisa pakai. Kalau Anda belanja sendiri tunggu lelang dulu, tunggu chipnya chip lagi ada perang chip dunia katanya gitu kan. Belanja server bisa berbulan-bulan baru datang. Betul. Gitu kan. Tapi kalau pakai PDNS seminggu 2 minggu udah bisa pakai. Oke. Ada sistem request-nya, ada service desk-nya, Pak? Ada, help desk-nya ada 24 jam. Kita 24 jam. Command centernya kita bagi, ada command centernya Kementerian Kominfo di kantor kita juga ada. Di lokasi 2 unit PDN kita kan cloud ya. Jadi cloud kan tidak hanya 1 unit ya. Fisiknya, ada di kita sekarang ada di 2 unit. Kemudian di BSSN juga ada unitnya yang memonitor operasionalnya. Lengkap lah rasanya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, daerah sekarang ada 2 pilihan. Anda migrate ke PDN dan PDNS, atau Anda upgrade dalam konteks pengelolaan data centernya dengan segala bentuk standar internasional. Pilih yang mana yang gampang gitu-gitu, Pak? Iya, yang Anda mampu silakan yang mana. Oke. Kalau pakai punya kita PDN gratis, Pak. Kalau ada yang gratis, kenapa Anda repot-repot mau sertifikasi data center Anda? Betul, Pak. Anda data center tersertifikasi, SDM-nya punya atau tidak? Betul.
ISO-nya sekian banyak, Anda punya atau tidak. Itu jadi pekerjaan berat. Mengelola data center itu bukan sekedar belanja server. Kalau belanja server, semua Pemda pasti punya uang, semua kementerian pasti punya uang. Betul. Permasalahannya mengelola data center tidak sekedar kita beli mobil bisa setir. Itu. Oke. Saya udah clear Pak masalah pusat data nasional 1. Daerah semoga bisa kita clearan, tinggal tunggu Kemdagri ini. Kita tinggal tunggu masuk dari Kemdagri skemanya seperti apa supaya belanja IT itu menjadi lebih efektif ya. Dan kalau mereka pakai data center nasional, tidak berarti uang yang sudah direncanakan itu dipotong. Silakan digunakan untuk yang lainnya. Nah, ini pertanyaan menarik nih Pak. Ini saya sebentar lagi mau nanya tentang super apps yang Bapak sampaikan di buku saya waktu itu. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang udah pakai PDN, pakai super apps, terus anggaran nggak dipotong lagi kata Bapak. Terus disuruh kemana tuh Pak? Ngapain Pak? Kan daerah mau sebagai user, tadi kan servis semua berarti kan sebagai user kita dilayani oleh pusat dong Pak. Super apps nanti ada, nanti kita tanya Bapak lebih lanjut PDN ada, terus ngapain Pak? Kominfo di daerah Pak? Secara umum masih menjalankan kewenangan daerah dong, makanya desentralisasi tetap dijalankan. Kita ambil contoh misalnya gini, sistem kepegawaian dibuat satu aplikasi super untuk spesifik misalnya di kepegawaian misalnya. Kalau aplikasi super itu sebenarnya semua aplikasi dalam satu aplikasi lah gitu. Iya betul. Super apps kan kumpulan aplikasi. Ya, tapi misalnya kita breakdown misalnya sektor kepegawaian dibuat oleh BKN. Betul. Daerah tinggal pakai. Apakah berarti kewenangan daerah diambil? Enggak. Karena yang mutasi daerah tetap bupati, kepala wali kota, gubernur masih kewenangan mereka. Betul. Hanya teknologinya disediakan supaya datanya tidak tertukar-tukar atau selisih. Sekarang ini substansinya masih sama gitu ya Pak ya. Substansinya sama, kewenangan nggak dikurangi. Betul. Hanya teknologinya disatukan NKRI supaya apa? Jumlah pegawai kita tuh pasti sampai hari ini kita belum ada kesepakatan jumlah PNS kita tuh benernya berapa loh. Itu loh. Enggak jelas itu Pak. Iya, sekarang jumlah orang yang dapat bansos berapa loh? Itu masih selisih. Wah, itu ngeri tuh Pak. Belum dari lama enggak jelas. Bagaimana kalau misalnya dinas sosial itu tidak perlu bikin aplikasi, disediakan oleh Kementerian Sosial dengan platform yang sama, format yang sama, tata kelolanya sama, SOP-nya sama, semua standar semuanya. Kalau memang ada kebutuhan, kami punya kebutuhan khusus nih seperti ini, lapor dibuatkan di dalam aplikasi itu, mereka tinggal pakai, enak kan? Sebentar Pak, tadi Bapak nyebut Kementerian Sosial bikin, kemudian dipakai oleh dinas. Semua dinas sosial. Berarti makna super apps yang Bapak maknai tadi rumpun dong Pak, bukan super apps yang big untuk semua layanan pariwisata, sosial, padahal semua, tapi kan tadi saya coba breakdown untuk sektor per sektor nih. Rumpun saya nyebutnya biasanya. Rumpunkan lah ya, dirumpunkan lah. Jadi di dalam super app-nya sudah langsung kita bundling. Jangan berarti kalau ada data, ada rumpun sosial, Kementerian Sosial misalkan. Ya, misalnya layanan sosial pemerintah gitu misalnya. Betul. Berarti mereka mengentri nama penerima bansos. Enggak. Kementerian Sosial di pusat dia mengambil data dari Dukcapil. Dalam sekarang kan ada istilah no API Pak. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Pak. Capil kan no API katanya, nggak boleh di share gitu Pak. Ya itu saya bilang itu kita perlu lebih bicara. Yang nanti share itu seperti apa? Ini kan kadang-kadang sesama pemerintah pun kita juga saling batasi. Ya betul tuh gitu Pak. Kan ada juga warga. Saya beberapa teman kita bicara Pak Ipeng. Kita itu punya niat baik menggunakan data kependudukan untuk layanan penerimaan siswa baru. Betul, supaya siswa itu nggak bohongi alamat misalnya gitu loh. Jurnasi kita tapi kita dipersulit. Tetapi itu loh ada pinjaman online malah dikasih data kependudukan. Gimana Pak Ipeng? Ya saya bilang itu memang regulasinya boleh, kebijakannya boleh di Kemendagri. Jangan-jangan nanti kita disuruh beli juga Pemda Pak. Ya, semoga tidak ya. Tidak, moga-moga tidak ada ya. Perbaikan. Saya yakin Pak Presiden pasti akan mengambil policy yang sangat sangat bagus lah untuk menyatukan NKRI ini. Itu Pak. Nah kalau kita bicara super app nih Pak, jadi ini satu hal yang menarik sebenarnya. Kita ambil contoh begini deh Pak. Saya ini suka ngadu Pak. Ada jalan macet saya foto, saya ngadu. Ada jalan lubang saya foto, saya ngadu ke kepala daerahnya. Masalahnya
Kalau saya datang jalan-jalan ke 100 Pemda, saya harus mendownload 100 aplikasi pengaduan Pemda. Iya betul. Saya Semua punya lapor-lapor Pak. Semua punya lapor ya. Betul. DKI punya dulu namanya Clue. Oke ya, dari DKI ini download Clue, lapor. Iya betul. Saya lagi jalan ke Bali, download aplikasi di Bali. Saya jalan ke Surabaya, download aplikasi Surabaya. Saya datang ke Semarang, download aplikasi Semarang. Saya datang ke Jogja hari ini, harus download juga. Besok saya datang ke Medan, download juga. Handphonenya masyarakat semuanya hang. Kebanyakan aplikasi gitu. Permasalahannya, orang mengadu itu tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana? Quick respon dong Pak. Iya, harusnya begitu kan. Pemerintah itu bukan hanya sekedar pemerintah di tempat masyarakat itu mengadu. Kenapa? Misalnya gini, saya mengadu di Jogja. Apakah aduan saya direspon atau tidak? Mestinya pemerintah pusat pun juga punya kepedulian. Betul. Ombudsman pun punya kepedulian. Ya. Bagaimana itu bisa dimonitor kalau ada 630 aplikasi pengaduan? Oh iya, bisa diintegrasikan. Ya, span lapor Baru satu aplikasi saja kita mengintegrasikan 630 aplikasi. Kalau di Indonesia ini ada 100 aplikasi, kita harus mengintegrasikan 630 kali 100 aplikasi. Kenyang kita, Pak. Bukan gitu caranya mengelola negara ini secara efektif, secara cerdas, kata Pak Presiden. Pak Presiden bilang kita harus pakai kecerdasan buatan. Ya, salah satu faktor cerdas yang bisa kita lakukan adalah kita taat NKRI. Oke, pemerintah pusat siapkan satu aplikasi pengaduan, daerah boleh pakai dong, gratis. Memang disediakan, hari ini pun disediakan. Tapi Pak Andi, ada contoh nih. Saya sebagai wali kota kan juga pengen punya satu brand pengaduannya. Itu saya aplikasinya itu sudah kita buat, kepala daerah bisa bikin brand itu. Dengan kayak white label modelnya ya. Semua white label. Hari ini pun kita menyediakan, Kementerian Kominfo kerjasama dengan Kementerian Agama, Kemenak, dan Kemendikbud membuat aplikasi pendidikan. Gitu. White label, mau dikasih nama apapun silahkan. Tapi nggak kalah dengan aplikasi-aplikasi yang sudah katanya ada internasional yang dipakai di kelas-kelas di Indonesia gitu loh. Betul. Nggak kalah. Itu saja dari sisi efisiensi anggaran bisa kita hitung. Kita hitung misalnya gini, jumlah sekolahan di Indonesia kurang lebih jumlahnya 320.000 SD, SMP, SMA, begitu ya, negeri maupun swasta. Kalau satu sekolahan membuat aplikasi untuk layanan pendidikan sebesar 100 juta, kali aja Pak, kali 6.000 gitu ya, berarti kita hitung mungkin angkanya sudah ketemu di angka puluhan triliun gitu ya. Oke, kami nggak bikin aplikasi, tapi kami pakai layanan internasional yang biayanya $5 per bulan per anak. Betul. Ya anggaplah dengan macam-macam untuk di angka 100.000 lah per anak per bulan. Kali 12 ketemu satu anak 1,2 juta. Kalikan 65 juta SD, SMP, SMA tambah mahasiswa ketemu di angka 80 juta. Gitu. Kalau 100 kalau kita hitung-hitung, maka potensi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk aplikasi sejenis untuk sekolah nih, itu angkanya ketemu di angka 80 triliun. Jadi kalau saya bilang, kalau Bu Sri Mulyani mau mencari anggaran lebih efisien, kita harus berani tegas untuk memerintahkan semua sekolah misalnya untuk pakai aplikasi pendidikan Indonesia. Mereka belajar apa namanya lah, silahkan. Mau kasih nama untuk Kementerian Agama namanya apa, silahkan. Betul. Gitu loh. Kalau kita mau efisien lagi, seluruh sistem kepegawaian jangan lagi boleh dibiayai, pakai satu aplikasi nasional. Kalau ada 100 aplikasi, kalau masing-masing aplikasi biayanya rata-rata 1 miliar kali sekian, berapa tadi? 630 kali 100 kali 1 miliar, maka efisiensi kita sudah skalanya berapa puluh triliun. Betul. Gitu. Tapi memang itu perlu satu ketegasan para pemimpin kita. Perlu komitmen yang kuat dari pusat, daerah untuk bisa menerapkan ini. Ini adalah kerja nasional, kerja NKRI yang tidak mudah. Gitu. Oke, berarti saya kembali ke Super App tadi Pak, karena saya concern banget dari aplikasi dan infrastruktur ke depan. Memang
boleh dibilang centralized dalam konteks yang berbeda gitu ya, karena memang goalnya ngumpulin Pak. Nah, super apps ini berarti bakalan menghilangkan aplikasi-aplikasi yang ada di daerah untuk selalu menggunakan single apps dari kementerian tertentu dalam rumpun tertentu. Betul begitu, akan begitu Pak? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak punya seperti itu, karena ada beberapa katakanlah dalam bentuk inovasi yang tidak dijadikan sebagai aplikasi nasional. Jadi aplikasi yang disebut sebagai aplikasi umum itu diatur dalam Perpres ya. Betul. Itu diatur. Ada aplikasi ini, aplikasi biasanya memang menyangkut hajat hidup orang banyak lah. Betul. Itu akan dijadikan sebagai aplikasi umum supaya tadi itu orang mau ngadu aja kalau download sampai 100 sampai 600 aplikasi. Pemdanya jumlahnya 542 Pemda. Betul. Kalau saya akan mengadu pada 542 kepala daerah, harus mendownload 542 ke handphone. Jebol nih handphonenya masyarakat kita gitu kan. Nah, itu akan dijadikan aplikasi umum. Tapi kalau aplikasi mungkin ada aplikasi yang memang unik daerah itu, ada memang untuk kepentingan daerah itu mungkin diizinkan. Tapi kembali semuanya komitmennya nasional dulu Pak Andi. Jangan belum apa-apa, ini aplikasi khusus loh. Ini unik di daerah kami. Gitu. Kenapa? Karena kita harus jujur, apakah ada kepentingan di balik itu? Itu inovasi boleh Pak Andi, tidak ada yang melarang inovasi, tetapi inovasi itu harus berlandaskan NKRI. Kalau inovasi itu masing-masing, ya kita nggak akan pernah berhasil menata membuat satu data Indonesia. Oke Pak, ini masalah deployment kan, Pak Ipeng juga IT, saya juga IT Pak. Kan deployment itu kan saat aplikasi kita sudah jadi ya Pak ya. Nah, dalam super app ini kita nunggu itu jadi ya, atau Bapak sudah melarang-larang yang sudah existing tapi ini belum jadi gitu loh Pak. Artinya pada saat bilang jangan pakai aplikasi yang kalian ini umum gitu Pak. Tapi ini udah jadi Pak. Kan oke, kita pakai ini. Nah, kadang kan kita dalam konteks menakuti gitu loh Pak. Aplikasi umum kan menambah terus tuh. Bapak dulu kita punya 8. Kemudian kita bawa ada 14. 23, saya masih ingat ya kan, kan makin lama makin besar, betul kan Pak ya. Nah, akhirnya kan, ini gimana nih? Besok akan dibikin aplikasi umum dari pusat, tapi nanti Pak, tapi ngelarangnya udah sekarang tuh Pak. Hari ini kita nggak pernah ngelarang. Nggak boleh gitu Pak, karena selama ini belum ready, silakan pakai dan develop gitu, yang ada di. Pemerintahan tidak boleh berhenti. Itu tidak pernah kunci, kita tidak pernah melarang. Gitu. Yang kita larang adalah ketika dia sudah dinyatakan sebagai aplikasi umum, tidak ada kemauan untuk beralih ke aplikasi umum. Yang sudah ada. Yang sudah ada. Kalau belum ada, jalan terus. Kita nggak ingin pemerintahan kita berhenti. Di dalam Perpres SPP ada bunyi gini Pak. Saya lupa ayatnya, pasal dan ayatnya ya. Tetapi berbunyi begini. Ketika suatu aplikasi dinyatakan sebagai aplikasi umum, anggaplah lapor gitu ya. Span apa kan sekarang? Span lapor, SP4N lapor gitu atau Serikandi misalnya. Ini BKN mengeluarkan Simpeknas sebentar lagi gitu kan. Maka setiap pimpinan instansi kan bisa jadi menteri. Ini perintahnya presiden loh. Betul. Menteri, kepala lembaga LPNK ya. Gubernur, wali kota, bupati wajib menghentikan dan mencegah pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis. Kalau sudah ada tadi. Kalau sudah ada. Artinya tidak serta-merta berhenti lah. Ada proses migrasi. Ada yang bilang, Pak, kami sudah ada namanya sudah misalnya lapor handy gitu. Sudah lama sebelum ada lapor kami sudah punya nih. Betul. Ya. Oh ya, Pak, lapor handy tetap ada, tetapi menggunakan platform lapor Go ID sehingga datanya jadi satu. Tapi brandnya whitelistnya bisa dikasih brand lapor handy di Kota Semarang misalnya. Nah, data existing kita bantu migrasi ke data nasional. Jadi ada tahapannya Pak, tidak BIM salah BIM semuanya. Kita orang IT semua perlu tahapan lah. Betul. Nah, sayangnya memang tidak semua, tadi saya bilang itu tidak semua kepala daerah atau pimpinan instansi atau bahkan tidak semua pengelola IT di kementerian lembaga itu berasal atau merupakan orang-orang IT yang punya kemampuan IT. Betul. Saya takut kayak SIPD Pak.
Waduh, kalau SPD saya nggak bisa komentar. Enggak, saya takutnya begitu aja. Super app-nya Pak Ibeng akan seperti itu kan, banyak cerita. Mungkin di lain sesi kita akan ya, kalau kita bicara super app Pak, yang kita lihat misalnya nih, Peduli Lindungi itu bisa disebut sebagai awal super app-nya Pak. Iya, kita bisa ngapa-ngapain di situ tuh Pak. Betul. Ya, nah, ada di contoh lah situ. seperti itulah. Ya saya kan? cek vaksin saya di situ. Sebentar lagi minyak goreng masuk Peduli Lindungi. Oh gitu. Oke. Ngapain tuh Pak? Untuk mengelola dari mulai pengaduannya, distribusi segala macam. Ini bukan inisiatif Pak Menteri yang baru kan Pak? Nanti kita lihat. Jadi itu sebagai contoh saja. Super app seperti itu, Peduli Lindungi seperti itu juga dikelola Kementerian Kominfo. Ketika puncak-puncaknya dulu sampai dengan sehari itu diakses oleh lebih dari 100 juta, ya aman-aman saja Pak. Ya. Gitu loh. Kenapa kalau kita sudah membangun super apps, membangun aplikasi umum, maka kita tidak sekedar seperti membuat aplikasi biasanya yang monolitik. Kita harus kita harus bikin aplikasi yang memang bisa digunakan, diakses oleh jutaan orang dan nggak ada masalah. Microservice Pak. Microservices ya, semua digunakan skema seperti itu. Ya, betul. Nah, kalau SIPD sampai hari ini menurut kami dan menurut assessment yang pernah kami lakukan di tahun 2019 rasanya dan tahun 2020 dan beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman dari KPK, dari BPPT, dari BSSN dan sebagainya itu masih monolitik. Jadi kalau digunakan oleh ribuan orang saja nggak usah jutaan ya. Ya sudah bottleneck ya. Ya, ilmunya begitu karena memang prosesingnya nggak dibagi-bagi. Tapi saya apresiasi sama teman-teman pengelola saat ini di Kemendagri dan saya dapat report baik ya bahwa SIPD dalam proses pengembangan menjadi microservices juga. Oke, berarti ke depan memang mungkin ada e-planning, e-budgeting, e-monef di dalamnya ya. Mungkin kan juga dalam proses itu mereka juga dikasih waktu yang terbatas untuk bisa menyediakan sistem yang bagus gitu ya. Sehingga mungkin yang penting ada dulu. Nah, itu jelas. Itu yang saya mau tanya. Belum sempurna udah di launching terus lah. Itu kan kalang kabutnya. Mungkin buat pengalaman besok kalau super app Pak. Mungkin bukan saran saya nih, pendapat saya aja. Mungkin ya nggak ada yang sempurna kan. Kita nggak perlu takut sempurna karena kita nggak pernah sempurna. Pak, kita sekarang ada sekitar 40 aplikasi yang kita siapkan menjadi aplikasi umum Pak. Berapa? 40-an aplikasi yang kita siapkan menjadi aplikasi umum. Banyak. Semua aplikasi itu diaudit oleh BRIN, dulu BPTT ya, dan itu. BSSN. Harus lolos itu semuanya Pak. Kalau nggak lolos itu, kalau nggak native cloud, kalau nggak microservices, nggak aman, nggak akan berani kami rilis. Pak, kayak gitu-gitu perlu di list nggak Pak? Supaya kalian teman-teman daerah mau ngembangin itu misalkan, wah udah ada mendingan aku tunggu aja deh. Sudah kita sosialisasi kok. Kalau ke daerah itu sampai dengan hari ini tadi tim saya pun timnya Pak Aris CS itu sudah sosialisasi ini loh daftar aplikasi yang Anda bisa pakai. Jadi ceritanya memang agak unik. Beberapa waktu yang lalu Dirjen Keuangan Daerah itu bercerita, Pak, ini daftar Pemda yang kinerjanya kurang baik, gitu. Terus kami sampaikan, kami bisa bantu supaya membaik. Pertama gunakan resources yang diberikan secara gratis oleh pemerintah, dan itu memang sudah seharusnya begitu. Betul. Pakai PDN kayak. Kemudian pakai aplikasi. High quality loh Pak. Ya sampai hari ini alhamdulillah belum ada keluhan kecuali yang memang aplikasinya monolitik ya. Itu yang menggelitik saya itu loh. Udah monolitik yang menggelitik. Iya, bagus tuh Pak, bagus. Karena gini, pengelolanya kurang jujur. Aplikasi monolitik, ini kan bisa diakses lewat website, lewat internet. Ini cloud. Mereka belum tahu yang disebut cloud itu aplikasi yang cloud based itu seperti apa. SSIS-nya. Iya, itu software development-nya kan sangat berbeda lah gitu. Nah, mereka nggak paham. Nah, ini yang kalau sampai hari ini sih di PDN nggak ada isu-isu seperti itu karena sebelum masuk kita lakukan assessment. Itu. Clear Pak. Cukup panjang obrolan kita dan itu sebenarnya kita masih banyak bicara lagi soal smart city ya. Kemudian next time datang lagi ya Pak ya. Oh ya, soal PDN. PDN itu kita sedang menyiapkan sebuah konsep untuk peningkatan kapasitas pengelola data center. Pengelola data bagi seluruh instansi pusat maupun daerah. Nah, ini bareng dengan pembangunan pusat data nasional. Orangnya juga dibangun. SDM bukan hanya pengelola PDN-nya saja, tetapi kami memikirkan supaya
penggunanya di instansi pemerintah mereka punya kemampuan yang sama dengan orang PDN. Betul. Nah, itu sedang kita siapkan dalam beberapa waktu ini. Mungkin semoga tahun depan sudah bisa dilaksanakan secara efektif, secara masif ke semua instansi pemerintah. Panggil ini sudah Pak? SDM? Siap. Oh, SDM kan pasti ini sudah Pak? Iya. Nanti kita kerjasama dengan banyak instansi provinsi, BPSDM, Kemendagri kita berdayakan. Karena Kemendagri juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas. Betul. Jadi kita juga Kementerian Kominfo ingin bekerjasama dengan Kemendagri, memberdayakan aparatur-aparatur di daerah. Yang di pusat pun kita juga kerjasama dengan LAN, dengan macam-macam lah gitu ya. Jadi memang hardware, brainware, software Pak? Ya, Komplit ya? satu lagi Pak. Apa tuh? Hardware. Hard. Bukan hard band ya Pak ya, cuma 70-an. Hardware ada software, ada hardware, ada brainware. Betul. Tapi kita kalau nggak punya hati, nggak punya nurani, ya kurang Pak. Jadi ada 4 itu Pak. Waduh, ini tambahan baru, wear yang baru nih, perangkat yang baru gitu ya. Perangkat hati kita harus kuat. Thank you Pak. Oke, baik-baik. Kayaknya udah dua hal yang tadi saya ingin kulik. PDN Super Apps udah clear banget. Mungkin rekan-rekan di daerah Pak Ibeng nggak galak-galak banget sih gitu ya. Jadi cukup fair apa yang disampaikan beliau hari ini, dan jawabannya mungkin nanti bisa di-review kembali. Oke, terima kasih Pak Ibeng untuk waktunya. Mungkin next time kita bisa panggil untuk bicara di topik yang berbeda. Siap. Oke. Kalau bisa bicara di Jakarta lebih baik kayaknya, lebih baik. Saya siapin ruangan. Berarti kita juga bisa kok Pak onsite Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ibeng. Sampai ketemu Pak Andi. Thank you Pak Ibeng. Terima kasih. Tahun ini tentu saja e-government Indonesia tidak mulai dari nol. Kebijakan untuk menggunakan e-government sudah dimulai sejak tahun 2003. Sehingga tentu saja membutuhkan suatu hal yang tepat ya saat menerapkan sebuah kebijakan baru seperti Pusat Data Nasional ataupun Super Apps. Jangan sampai implementasi Pusat Data dan Super Apps SPBD tadi menghilangkan apa yang sudah ada di saat ini. Tentu akan sangat bijaksana saat ada proses migrasi yang baik dan juga proses implementasi yang bertahap, ya, tidak langsung ataupun mendadak sehingga menciptakan sebuah carut marut ataupun kalang kabut di level penggunanya. Namun sekali lagi, jangan lupa Indonesia sedang berproses, Indonesia sedang bertransformasi. Tentu tidak enak di zaman-zaman transformasi, ya, tapi kita punya mimpi yang sama untuk Indonesia lebih baik.